Jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Ya pemirsa, di masa pandemi COVID-19 ini, Kanal Banjir Timur memang tidak seramai dan sepadat tahun-tahun sebelumnya. Petugas pun terus bersiaga untuk memastikan protokol kesehatan berjalan dengan baik. Saya akan mengajak Anda berbincang bersama salah satu penjual makanan di sini. Ada penjual sate taichan, yaitu sate ayam yang menggunakan bumbu bawang putih, kemudian disajikan menggunakan sambal yang pedas. Ya, selamat sore Ibu. Sore. Jadi Ibu siapa? Gita. Ibu Gita. Ibu Gita berjualan sate taichan sudah sejak kapan, Bu? Dari 2017. 2017. Berjualan sate taichan hanya di bulan Ramadan saja atau di hari-hari lain juga? Setiap hari. Setiap hari. Nah, kalau di bulan puasa seperti ini, dalam satu hari bisa berapa sate yang terjual? Berapa tusuk, Bu? Satu hari minimal 200 tusuk. Minimal 200 tusuk. Wah, berkah Ramadan sekali ya, Bu ya. Baik, ini berapa harga per tusuk ya, Bu? Per porsinya 22.000. 22.000. Kalau begitu saya bungkus 2 porsi, Bu, untuk saya bawa pulang ke rumah untuk oleh-oleh keluarga di rumah. Sukses terus ya, Bu, sehat selalu. Terima kasih. Nah, pemirsa, saya ingin sedikit bercerita juga tentang Kanal Banjir Timur yang dibangun di masa penjajahan Belanda. Kanal Banjir Timur dibangun untuk menanggulangi banjir ibu kota. Sama seperti Kanal Banjir Timur, Masjid Cut Mutia di Jakarta Pusat juga dibangun di era kependudukan Belanda. Dahulunya Masjid Cut Mutia ini berfungsi sebagai kantor kereta api dan juga pernah menjadi kantor pos pada masanya. Seperti apa keunikan Masjid Cut Mutia di Jakarta Pusat? Berikut liputannya. Gedung Masjid Cut Mutia dulunya adalah bangunan kantor biro arsitek yang membangun wilayah Gondang Dia Menteng, Jakarta pada tahun 1879 hingga 1955. Sebelum difungsikan sebagai masjid, bangunan ini pernah digunakan menjadi kantor pos, kantor kereta api Belanda, dan kantor Angkatan Laut Jepang pada tahun 1942 hingga 1945. Sebelum bernama Masjid Cut Mutia, masjid ini bernama Yayasan Masjid Al-Jihad. Masjid Cut Mutia yang masih beroperasi hingga kini masih tetap mempertahankan eksterior dan interior peninggalan zaman Belanda, seperti kaca dan bentuk masjid yang berbentuk kotak pada kubah di atas masjid. Kalau bentuknya, ini masih asli semua. Seperti ada papan-papan di tiap pinggiran tembok itu masih begitu. Cuman mungkin catnya aja yang ganti. Dan lantainya juga tadinya bukan berbentuk keramik, malah bolong-bolong saat itu ketika saya datang sini. Kalau mau nyapu itu mesti disiram dulu pakai air biar nggak ngebul. Karena dulu kotor sekali. Alhamdulillah sekarang setelah ada kepengurusan yang baru, bisa seperti ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebelum Indonesia merdeka, gedung ini juga pernah digunakan sebagai kantor urusan perumahan hingga kantor urusan agama pada tahun 1964 hingga 1970. Pada zaman pemerintahan Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin diresmikan sebagai masjid tingkat provinsi pada tanggal 18 Agustus 1985. Di Masjid Cut Mutia, arah kiblatnya tidak lurus seperti masjid lainnya, melainkan menyamping karena bangunan aslinya yang tidak searah kiblat. Dari Jakarta, Mahathir Muhammad Leman, Agus Dwi Prasetyo, iNews melaporkan.